Mungkin bisa diceritakan ke kami soal terkait pengalaman empirik Bapak selama ini dalam mengawal implementasi strategi tata kelola terkait pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan itu. Eh, Soal local knowledge, Hmm. pengetahuan lokal atau benda tak benda, tangible dan intangible itu. Ya, oke. Eh, jadi saya terlibat langsung dengan usaha-usaha pelestarian eh, kebudayaan di Sulawesi Tengah atau warisan kebudayaan di Sulawesi Tengah itu kurang lebih mulai dari akhir tahun 90-an, ya 90-an. Walaupun kami merintis itu di tahun 1995, itu sudah hampir 30 tahun. 30 tahun. Nah, tentu dengan kurun waktu yang sudah puluhan tahun itu banyak suka dukanya, Uh, terutama bagaimana kita membuka wawasan masyarakat Sulawesi Tengah terhadap uh, pentingnya usaha-usaha pelestarian warisan kebudayaan, baik warisan kebudayaan yang sifatnya materi atau kebendaan maupun budaya yang disebut sekarang ini warisan budaya tak benda. Ya. Nah, sementara eh, dua produk kebudayaan ini benda dan tak benda itu sudah memiliki perangkat dasar hukum yang kuat, ya, yang kuat. Nah, misalnya kalau Undang-Undang Cagar Budaya itu kan sudah ada sejak tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 tahun 92. Kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kemudian untuk objek pemajuan kebudayaan sendiri itu undang-undangnya diterbitkan oleh pemerintah nomor 5 tahun 2017 tentang objek pemajuan kebudayaan. Nah, walaupun sebenarnya undang-undang ini sudah ada dari tahun 1992, jadi tetap kendalanya di masyarakat kita adalah uh, usaha pengelolaannya di lapangan. Nah, kita tahu Sulawesi Tengah wilayah sangat luas, tadi dari 13 kabupaten masuk ke kota. Tentu kebijakan pemerintah daerahnya itu kadang itu berpihak kepada usaha pelestarian warisan kebudayaan, kadang memang sama sekali tidak menyentuh, ya, tidak menyentuh. Nah, itu tantangan tersendiri. Jadi ada dua sebenarnya tantangan dari masyarakat yang otomatis sebagai pemilik kebudayaan itu di daerah dan pemerintah daerahnya, ya, daerahnya. Nah, eh, alhamdulillah di tahun 2022 oleh pemerintah daerah dan didukung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri, Sulawesi Tengah itu eh, mendapat satu apa ya, kalau menurut saya satu berkah, ya, dengan diresmikannya Dinas Kebudayaan, ya, tanggal 1 Desember 2022 dan resmi beroperasi administrasi dan teknisnya itu mulai tanggal 3 Maret 2023. Nah, tentu dengan adanya Dinas Kebudayaan ini tugas itu menjadi sangat lebih fokus, ya, lebih fokus terhadap pengolahan kebudayaan yang kita tahu itu kendalanya semakin banyak di lapangan. Saya kira ya. Ya. Terkait kendala-kendala tadi, apa saja kira-kira strategi yang bisa dilakukan dari pihak Dikbud sendiri selain dari sudah di resminya adanya dinas kebudayaan di Sulawesi Tengah itu? Ya. Uh, tentu kalau di interan dinas kebudayaan, Ya. hal yang pertama dilakukan adalah peningkatan tenaga atau kapasitas pengelola kebudayaan. Itu dulu ditingkatkan. Misalnya ada dua tenaga yang harus dibekali dengan keahlian dan keterampilan masing-masing. Jadi ada tenaga ahli, ada tenaga terampil, yaitu di bidang administrasi dan di bidang teknis. Ini harus dua-dua jalan, ya. Itu dulu dibenahi. Jadi internal ketenagaan yang ada di dinas kebudayaan. Nah, setelah itu baru kita
mengimplementasikan program-program yang memang dibutuhkan di lapangan atau di masyarakat. Jadi pemetaan berbagai masalah-masalah kebudayaan di daerah itu harus dipetakan dengan baik. Itu menjadi acuan kita dalam. Jadi jangan sampai nanti misalnya sebelumnya ada program tapi salah sasaran. Misalnya tidak cocok di Kabupaten A, malah kita paksakan di Kabupaten A. Sebenarnya dia di Kabupaten B seperti itu. Jadi kita harus sebenarnya menggali permasalahan yang ada di wilayah di mana tempat budaya itu berasal. Nah itu. Nah misalnya hal teknis misalnya harus dilakukan, bagaimana pembenahan database kebudayaan. Nah kita tidak bisa bekerja kalau database itu tidak cukup buat kita. Misalnya kita kembali melakukan registrasi, kembali melakukan inventarisasi, kembali melakukan klasifikasi masalah yang ada di lapangan yang terkait tadi dengan budaya kebendaan yang dikenal dengan cagar budaya dengan 10 objek kemajuan kebudayaan. Nah ini harus dipetakan kembali, diinventarisir kembali. Nah baru kita bisa melakukan pengembangan, begitu ya. Tadi sudah disinggung terkait objek kemajuan kebudayaan Ya. itu. Nah, seperti diketahui kan ada 10 objek kemajuan kebudayaan, Ya. baik di Sulawesi Tengah, Ya. Tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, perbedaan rakyat, ya. Keluarga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi, seni, bahasa dan ritus. Ya. pola kalau untuk mapping lokasi-lokasi tersebut itu kira-kira bisa didapatkan informasinya di wilayah mana saja gitu. Nah, jadi di seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah, jadi khusus misalnya 10 OPK ini atau cagar budayanya, kita bisa melihat potensi warisan budaya itu dari materi bersifat tematik. Ya, bersifat tematik. Misalnya kalau Kabupaten Poso, salah satu tema yang menonjol di sana adalah megalit. Ya, saya megalit. Nah, tetapi kalau di kabupaten lain, misalnya di Banggai, di Buol Toli-Toli, tentu temanya adalah misalnya sejarah maritim, atau sejarah perdagangan, seperti itu. Jadi itu temanya tidak harus sama, tidak harus seragam. Jadi kita bisa melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Nah, termasuk hubungan antara, misalnya peninggalan cagar budaya dengan tradisi yang masih ada sekarang. Itu kita harus mencari hubungannya. Bahkan mungkin kita selama ini tidak menyadari bahwa banyak tradisi yang masih berlanjut, misalnya tarian atau sastra lisan. Saya contohkanlah misalnya rego dan kayori, ternyata akarnya dari prasejarah. Ya, seperti itu contohnya. Kita belum mengkaji secara luas kenapa bisa rego itu ada di beberapa kabupaten atau masih dilakukan oleh beberapa etnik di Sulawesi Tengah. Ternyata akarnya dari prasejarah. Seperti itu kira-kira contoh ya, yang masih banyak yang harus kita lakukan. Iya, oke. Terima kasih. Terkait 10 objek kemajuan kebudayaan itu, apakah kondisinya untuk tata kelolanya, pengawasan seperti yang dilakukan seperti yang disampaikan Kak Iksan tadi, mengenai inventaris dan maintenance-nya itu, apakah kondisi dan aman bisa di... Ya, sebenarnya kalau untuk ya tenaga register ya, atau dibilang ya register atau yang melakukan registrasi itu masih sangat kurang di Sulawesi Tengah. Maksud saya yang terlatih. Yang terlatih. Nah, sehingga data kita selama ini tidak tajam, tidak fokus terhadap pengumpulan database itu. Nah ini yang perlu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan, bagaimana misalnya memberikan pembekalan kepada seluruh tenaga ya, register baik cagar budaya yang maupun 10 OPK dengan mendatangkan tenaga-tenaga ahli. Bahkan mungkin kita bisa mendatangkan dari luar daerah, misalnya dari kementerian atau bahkan dari luar negeri, supaya bisa lebih tajam ya, lebih tajam data yang bisa dikumpulkan itu, atau lebih banyak lagi yang dari sekarang seperti itu.
saya bergeser sedikit ke persoalan kebijakan ini, Kak Iksan. Ya. Kira-kira seperti apa peran dan arah kebijakan dari pemerintah daerah terhadap undang-undang kemajuan kebudayaan itu, terhadap objek kebudayaan yang ada di Sulawesi Ya, Tengah? kalau untuk apa namanya dasar hukum yang tertinggi, saya kira kita sudah ada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11, Undang-Undang nomor 5. Nah, kemudian setahu saya ada Perda tentang apa namanya kebudayaan, ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilanjutkan di setiap daerah. Implementasinya atau ada turunannya itu bisa dalam bentuk peraturan bupati, ya, peraturan bupati bisa. Tuh. Nah, supaya lebih lebih apa namanya apa ya kuat dasar hukumnya kalau dalam pengelolaan kebudayaan di daerah. Jadi begini, eh, konsep pelestarian itu, pelestarian cagar budaya maupun 10 EPK itu ada 3 harus dilakukan. Ya, pertama pelindungan, kemudian pengembangan. Nah, pengembangan ini banyak dilakukan, misalnya kajian, riset, ya, itu di pengembangan, ya. Survei-survei di situ. Kemudian pemanfaatan. Nah, ini kan harus berkelanjutan, sustainable. Ya, dari perlindungan, pengembangan, kemudian ke pemanfaatan. Seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satunya mungkin untuk kesejahteraan ekonomi kerakyatan sepanjang tidak melanggar konsep pelestarian. Seperti itu. Ya, seperti itu. Boleh. Nah, fungsi pemerintah adalah pengawasan. Ya, pengawasan. Kira itu. Bahkan kalau apa namanya dasar hukum yang apa namanya paling fundamental di beberapa daerah yang saya lihat di Indonesia itu sampai kepada peraturan desa. Kepala desa menurunkan perdes, misalnya ada misalnya nilai budaya, ada sebuah misalnya tarian yang sangat langka, ada sastra lisan yang sangat langka, ada bahasa yang sangat langka di desanya, itu dilindungi melalui perdes. Ya, bisa. Seperti itu. Dan itu memungkinkan dilakukan. Memungkinkan dilakukan. Ya, contohnya seperti kami lakukan di Sigi beberapa tahun yang lalu, beberapa desa menerbitkan perdes tentang mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Ini kan contoh yang sangat bagus sebenarnya, yang dilakukan oleh teman-teman NGO. Ini harus dilakukan pemerintah. Ya. Ini kira-kira closing untuk Ya. pandangan dari Kak Iksan sendiri, kira apa saja ke depan ini dengan adanya undang-undang kemajuan kebudayaan yang menerjemahkan kebudayaan itu sebagai leading sektor Ya. atas kemajuan kebudayaan Ya. yang kini menjadi isu Ya. yang paling sentral lah Ya. untuk kemajuan kebudayaan Sulawesi Tengah. Ya. Oke, jadi ini harapan saya ya, sebenarnya juga mengajak sebenarnya kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu suatu daerah yang dianugerahi ya oleh Sang Pencipta dengan warisan kebudayaan yang sangat unik ya, yang sangat unik. Dan tentu tugas kita adalah bagaimana kita menjaga keberadaannya, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya untuk semua elemen masyarakat yang membutuhkan ya. Dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling besar. Misalnya bagaimana kita menata warisan kebudayaan ini mulai dari skop lokal, nasional hingga ke dunia internasional. Karena ini harus wajib kita laksanakan. Itu amanah undang-undang. Kita wajib mempromosikan warisan kebudayaan kita ke level internasional. Nah, untuk sampai ke level internasional itu harus dimulai dari lokalitas, ya, regional, dan ini harus berjenjang. Dan itu sangat memungkinkan bagi kita. Tetapi kita harus mulai dari diri kita sendiri sekarang, ya, dari diri kita. Kita harus berkomitmen pada diri sendiri. Kita menjaga anugerah yang diberikan kepada Tuhan berupa kebudayaan yang sangat unik di dunia. Saya kira itu.